Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-10, hadis dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'atu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah muttafaqun alaih. Dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberi Allah amanah untuk memimpin rakyat, kemudian dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan sorga atasnya. Muttafaqun alaihi. Kemudian juga hadis yang ke-11-nya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, barang siapa memegang sebagian urusan umatku, kemudian dia menyulitkan mereka, maka sulitkan dia ya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bicara soal ancaman keras terhadap para penguasa yang curang, di mana ancamannya tidak main-main. Para penguasa atau para pemimpin yang curang, mereka para penipu rakyat yang dipimpinnya, maka Allah haramkan kepada mereka surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah, tidaklah seorang hamba diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Maka ungkapan ini menunjukkan makna umum. Jadi tidak mesti pemimpin negara. Jadi mencakup kepada pemimpin yang mungkin tingkatnya lebih kecil dari pemimpin negara, sampai kepada pemimpin dalam rumah tangga. Jadi mulai dari pemimpin dalam rumah tangga atau mungkin lingkup kecil di atasnya seperti RT, RW, lurah, naik lagi ke camat, naik lagi
ke wali kota, gubernur, sampai menteri, sampai kepada presiden, maka masuk pada ayat ini, pada hadis ini, bahwa siapapun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, kemudian dia curang dalam kepemimpinannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya surga. Ada beberapa faedah yang kita bisa petik dari hadis ini. Pertama, dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap para pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya, di mana mereka menjadi pemimpin itu hanya memperhatikan pribadinya saja, tidak pernah memperhatikan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemimpin-pemimpin yang justru menyusahkan masyarakat, tidak pernah memberikan kemudahan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, baik terkait agamanya atau terkait dunianya. Terkait agama, boleh jadi mungkin dia membuat aturan-aturan yang menyulitkan kaum muslimin untuk beribadah. Umpamanya, dilarang untuk sholat, dilarang untuk mengumandangkan azan keras-keras, menyulitkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam urusan dunianya, mengambil hak-hak rakyatnya tetapi dia tidak pandai untuk membalas hak rakyatnya. Dia menuntut rakyatnya untuk membayar pajak umpamanya, walaupun hukum pajak sendiri jelas. Tetapi setelah kemudian rakyatnya memberikan uang-uang pajak mereka kepada pemerintah, tidak ada timbal baliknya. Justru uang-uang itu dikorupsi, masuk ke kantong-kantong pribadi mereka, sementara kesejahteraan rakyatnya tidak dipenuhi. Lah ini pemimpin-pemimpin yang seperti ini diancam keras dengan diharamkan kepada mereka surga. Yang kedua, ancaman dan azab pedih ini maksudnya ancaman bahwa orang ini tidak akan masuk surga atau diharamkan dari surga. Itu tertuju kepada para pemimpin yang curang dan khianat, yaitu apabila mereka mati dalam keadaan itu dan tidak sempat bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga yang merupakan kebahagiaan abadi. Itu karena kecurangan mereka terhadap rakyatnya, tidak lain karena untuk kepentingan pribadi atau koloninya di dunia. Jadi ancaman ini kalau sampai mereka mati, dan matinya dalam kondisi seperti itu, tidak pernah mensejahterakan rakyatnya, melarang rakyatnya untuk beragama dengan agama yang benar, kemudian mereka mati dalam kondisi seperti itu, maka kematian mereka akan membawa para pemimpin seperti ini masuk ke dalam neraka. Karena menjadi pemimpin itu bukan persoalan ringan, tanggung jawab dia besar. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar saat wafatnya Rasul bahwa ada sebagian Ansar berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Ansar, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar bahwa perkumpulan para pembesar Ansar ini untuk memilihkan pengganti Rasul sebagai khalifah. Dipilihlah Sa'ad ibn Ubadah ketika itu. Sementara jasad Nabi SAW belum dikebumikan, belum diurus.
Tapi orang-orang Ansar sudah ribut siapa yang layak menjadi pemimpin. Ditunjuklah Sa'ad bin Ubadah. Terdengar perkara ini kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menggandeng Umar dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian mendatangi pertemuan yang diadakan orang Ansar ini. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjelaskan kepada mereka bahwa kepemimpinan itu harus dari Quraisy, bukan dari Ansar. Bukan tidak ada alasan Abu Bakar mengatakan seperti itu, karena dia mendengar Nabi SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisyin, bahwa tampuk kepemimpinan itu jatuh ke suku Quraisy. Artinya jatuh kepada orang-orang muhajirin, bukan Ansar. Ansar itu adalah para penolong, para menteri-menteri dan penasihatnya saja. Akhirnya kemudian mereka pun manut dengan Abu Bakar karena dia membawakan hadis Nabi. Sementara para sahabat itu sami'na wa ata'na. Mereka mendengar apa yang dikatakan Rasul dan melaksanakannya. Ketika kemudian mereka hendak memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menjadi pemimpin, Abu Bakar mundur. Dia tidak mau. Justru dia mempersilahkan orang yang di sampingnya Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kata Abu Bakar, pilihlah dua orang ini. Maksudnya Umar dan Abu Ubaidah. Karena keduanya layak untuk menjadi pemimpin. Tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebut namanya, dia pun mundur dan mengatakan, aku tidak layak menjadi pemimpin sementara ada Abu Bakar yang menjadi bawahanku. Baiatlah Abu Bakar. Akhirnya Umar langsung menggenggam tangan Abu Bakar, berbaiat, disusul dengan Abu Ubaidah dan disusul dengan para pembesar yang lainnya. Resmilah Abu Bakar dibaiat secara khusus. Baru kemudian setelah itu dibaiat secara umum di Masjid Nabawi, disaksikan semua para sahabat. Dari sini kita lihat bagaimana Abu Bakar menolak dan Umar pun menolak. Karena tahu menjadi pemimpin itu bukan sembarang. Kalau dia menjadi pemimpin yang adil, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang dipimpinnya sebanyak orang-orang yang dipimpinnya. Dia akan menanggung dosa. Isyarat dari surat Rasul ketika mengirim surat kepada seorang raja Romawi namanya Herakli. Pembesar Romawi itu, dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datang dari Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah, tertuju kepada Herakli, pembesar Romawi. Aslim taslam, masuklah kau ke dalam Islam. Kalau tidak, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang Arisiyin. Arisiyin itu artinya kaumnya Herakli. Dari sini ada isyarat bahwa di satu sisi pemimpin itu kalau adil, maka akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa di hadapan Allah. Karena akan mendapatkan kebaikan dan pahala sebanyak orang yang dipimpinnya. Wajar kalau seandainya Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor urut pertama kata Rasul, al-imamul adil. Manusia yang akan mendapatkan naungan pertama, merekalah para pemimpin yang adil. Berarti para pemimpin yang berkhianat, mereka tidak akan mendapatkan naungan itu. Padahal naungan itu sangat dihajatkan, karena matahari di padang mahsyar itu diletakkan 1 mil di atas kepala. Lihat bagaimana sikap Abu Bakar, kembali kepada kisah, dan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama-sama menolak untuk menjadi pemimpin. Kalau di zaman sekarang mana ada kayak gitu, Bu? Yang ada dia jelek-jelekan lawan oposisinya. Jangan pilih dia, pilih aku, katanya.
kemudian dia pun supaya mendapatkan kemenangan dalam kampanyenya, biasanya dia akan membuat 1000 janji. Sebab kalau tidak banyak janji tidak akan dipilih, Bu. Kalau saya menjadi pemimpin, saya janji jalan dari sini ke sana beres. Kalau saya menjadi pemimpin, saya berjanji lowongan pekerjaan selesai. Kalau saya menjadi pemimpin, saya akan begini, begitu, macam-macam. Walaupun setelah diangkat menjadi pemimpin, terkadang satu janji pun tidak ada. Lah, mental-mental pemimpin yang seperti ini bahaya. Karena berakibat kepada kecurangan dalam kepemimpinannya. Makanya dalam Islam keras pemimpin-pemimpin yang curang, pemimpin-pemimpin yang culas dan tidak adil itu ancamannya tidak main-main. Diharamkan surga loh bagi dia. Makanya saya heran, di zaman sekarang justru berlomba-lomba orang itu ingin menjadi pemimpin. Entah di DPR, entah di MPR, entah di menteri-menteri dan sampai kepada presiden rebutan kursi. Mereka tidak paham di balik itu kalau dia adil memang dapat pahala besar. Tapi umumnya yang namanya pangkat jabatan itu adalah fitnah, ujian yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau dia tidak tahan duduk di kursi itu, maka dia pasti tergelincir. Karena memang godaannya berat menjadi pemimpin itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Jadi ancaman dan azab yang pedih itu ditujukan kepada pemimpin yang curang, yang apabila mati tetap dalam kondisi curang. Kemudian yang ketiga, banyak hadis yang menunjukkan bahwa perbuatan curang para pemimpin itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar dan termasuk tindakan kemaksiatan yang sangat bahaya. Karena dampak buruknya akan menimpa dan menjalar ke pihak-pihak lainnya. Makanya Imam Ibn Battal berkata, jadi ancaman keras terhadap para pemimpin yang zalim ini, barang siapa yang menyia-nyiakan orang-orang yang ia beri amanah untuk mengurusnya, atau ia mengkhianati mereka, maka ia akan dituntut pada hari kiamat. Lalu bagaimana mungkin ia mampu untuk melepaskan diri dari kezaliman yang ia lakukan terhadap satu umat yang sangat besar? Lihat perkataan Imam Ibn Battal. Ibu, kalau ibu berbuat jahat dengan saya, mendolimi saya, urusannya cuma saya dengan ibu saja. Ibu ambil uang saya, nggak dikembalikan. Nanti urusannya hanya pribadi saya aja pada hari kiamat. Tapi kalau seorang pemimpin mengambil uang rakyat, urusannya dia akan berhadapan dengan sebanyak rakyat yang dipimpinnya. Bayangkan Indonesia ini, berapa jiwa yang hidup di negeri kita ini? Bukan ratusan, ribuan, sudah jutaan. Kalau seandainya jutaan manusia ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian menagih janjinya dengan mengatakan, engkau sudah zalimi kami di dunia, kau suruh kami bayar pajak, tiba-tiba uang itu tidak kembali untuk mensejahterakan kami, malah kau gunakan untuk jalan sana, jalan sini, berpoya-poya sana, berpoya-poya sini, tak jarang untuk kemaksiatan, untuk mabok, untuk judi, untuk zina dan begitu seterusnya. Apa enggak capek dia? Baru satu orang nuntut, ngasih pahala, datang lagi yang lainnya. Yang lainnya pergi, datang yang lainnya. Jutaan orang akan menghadang dia. Inilah yang disebut sebangkrut-bangkrutnya orang bangkrut, Bu. Sekalipun pemimpin yang seperti ini, mungkin dia ahli sholat, mungkin dia ahli sedekah, mungkin dia ahli zakat, mungkin dia ahli haji, atau ahli-ahli ibadah yang lainnya. Tapi kalau di waktu yang sama dia menzalimi rakyatnya, dia mengambil hak mereka, tidak memberikan amanah kepada orang yang berikan amanah kepadanya, dia akan berhadapan dengan manusia banyak tuh.
dipastikan dia akan bangkrut pada hari kiamat. Sebagaimana Rasul mengatakan, atadruna mal muflisu hadil ummah. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di tengah-tengah umat ini? Sahabat mengatakan, ya orang yang bangkrut ya orang yang gulung tikar usahanya wahai Rasul. Orang yang bangkrut orang yang enggak punya uang. Kata Rasul, bukan itu hakikat bangkrut. Tapi hakikat bangkrut kata Rasul, seseorang datang menghadap Allah membawa segudang pahala salat, pahala zakat, pahala ini, pahala itu. Di sisi lain dia membawa dosa karena pernah mencaci maki fulan, menghina fulan, menumpahkan darah fulan, mengambil harta fulan, dan begitu seterusnya. Walaupun dia sudah sampai di kontor, tempat di mana mendekati pintu-pintu sorga, tapi karena kezalimannya terlalu banyak, bisa saja dia akan dihempaskan lagi ke neraka. Karena dia akan dituntut sebanyak rakyat yang dipimpinnya tuh. Bayangkan, apa enggak bangkrut dia? Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, berbagai hadis telah menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus ditunaikan. Dalam Sahih Bukhari datang satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza duyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kata Nabi SAW, bila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Atau itu adalah pertanda dekatnya dengan kiamat. Datang seorang sahabat bertanya, Rasul, bagaimana maksud amanah disia-siakan itu? Kami tidak paham. Maka Nabi mengatakan, idza usnidal amru, kalau sebuah perkara itu, idza usnidal amru ila ghairi ahli, bila satu perkara itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, dia tidak pandai memimpin, dia angkat jadi pemimpin, mau pula dia, bahkan dia mengatakan angkat aku, padahal dia tidak ada bidang di situ. Dia tidak punya pengalaman, dia hanya ingin popularitas saja karena kebanyakan uang gitu ya. Fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Karena kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, para pemimpin ini adalah orang yang mewakili Tuhan, mewakili Allah terhadap hambanya. Jadi dia adalah wakil-wakil Tuhan yang ada di bumi. Jadi para pemimpin selain wakil Tuhan, maka dia wakilnya dari para hamba-hamba terhadap urusan mereka kan. Karena kita memilih pemimpin kan supaya urusan kita dipermudah. Makanya kita memilih pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin kan susah nantinya. Jadi dua dia mewakili Allah terhadap hambanya untuk menerapkan hukum-hukumnya di permukaan bumi, dan dia pun mewakili manusia untuk mengurus keperluan mereka dan urusan mereka. Jadi di sini ada dua perkara, ya. Wakil Allah terhadap hambanya artinya mengurus agama manusia, dan wakil bagi hamba-hamba Allah yang lainnya maksudnya mengurus urusan dunia. Yang satu urusan agama, yang satu urusan dunia. Jadi wakil Tuhan itu maksudnya supaya mengurus urusan agama, tapi wakil dari hamba-hamba yang lainnya maksudnya urusan dunia. Jadi dua tuh, dia harus mengurus urusan agama, dia harus mengurus urusan dunia. Dia harus membuat undang-undang yang sesuai dengan syariat. Undang-undang perceraian, undang-undang rujuk, undang-undang waris, undang-undang pernikahan, undang-undang jual beli, dan begitu seterusnya. Ya. Ataupun pamannya urusan dunia, tentang makan, kesejahteraan makan rakyatnya macam mana, ya,
pengadaan, mungkin kalau negeri kita ini sembakonya, berasnya, bumbunya, macam-macamnya ya, bla 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 bla, macam-macam lah, sampai ke urusan air, listrik, perizinan, macam-macam, maksud dipermudah. Lah kalau seandainya kemudian mereka para pemimpin itu mempersulit urusan agama manusia, bahkan mempersulit urusan manusia yang lainnya, maka dia tidak layak mewakili Tuhan di permukaan bumi dan tidak layak mewakili hamba Allah untuk mengurus manusia yang lainnya. Karena dia tidak amanah. Dan amanah yang diberikan kepadanya, dia tidak sanggup untuk memikulnya. Negara dan tanda kehancuran negara itu pasti tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Kemudian yang nomor 5, masuk dalam masalah kepemimpinan diantaranya pengelolaan wakaf, menunaikan wasiat, menjadi wali atas anak kecil dan orang-orang yang tidak mampu. Jadi mencakup segalanya. Bukan hanya urusan ini saja, semuanya. Makanya kenapa dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini pernah jalan-jalan, Bu, di malam hari. Tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu di dekat tendanya itu sedang merebus sesuatu, dan anak-anak di sekitarnya menunggu hasil rebutan itu. Anak-anaknya masih kecil. Jadi Umar bin Khattab ini heran dengan ibu tadi. Kok dia merebus lama sekali, tidak matang-matang. Tiba-tiba didekati oleh Umar bin Khattab, rupanya yang direbus bukan nasi, bahasa kitanya bukan beras supaya jadi nasi, bukan singkong, bukan apa gitu. Yang direbus batu, Bu. Kalau ibu merebus batu, matangnya kapan, Bu? Sampai kiamat nggak matang-matang. Ya. Kenapa ibu ini kemudian merebus batu? Karena nggak ada yang mau direbus. Dia hanya mengelabui anak-anaknya saja supaya nunggu kelelahan kemudian tidur. Jadi ketika kemudian Umar lewat, heran kemudian bertanya, kenapa kau lakukan seperti ini? Tiba-tiba ibu ini mencela Umar. Padahal di hadapannya Umar, dia tidak kenal Umar. Dia mengatakan di hadapan Umar bin Khattab, dan dia tidak kenal siapa Umar. Dia mengatakan, demi Allah, kalau nanti aku mati katanya, maka akan tuntut tu si Amirul Mukminin Umar bin Khattab di hadapan Allah. Kenapa dia sampai menyengsarakan rakyatnya? Dia ngomong di hadapan Umar itu, padahal dia tidak kenal Umar. Dia mengatakan, kalau aku mati, kata ibu ini, akan kutuntut tuh Amirul Mukminin Umar itu di hadapan Allah. Kenapa bisa dia menyengsarakan rakyatnya, katanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung terenyuh. Masuk perkataan ibu itu ke dadanya. Tiba-tiba dia menangis dia. Kemudian Umar mengatakan kepada ibu, apa yang salah dari Umar bin Khattab kepadamu? Apa yang saya dari khalifah? Kenapa engkau begitu dendamnya kepada khalifah sampai akan menuntut dia di hari kiamat di hadapan Allah? Maka ibu ini mengatakan, tidakkah Umar mengetahui rakyatnya bahwa ada di antara rakyatnya yang masih kelaparan? Maka Umar mengatakan, bukankah Umar tidak tahu satu persatu di antara rakyatnya? Maka ibu ini mengatakan, kenapa dia harus menjadi pemimpin kalau dia tidak tahu satu persatu rakyatnya? Tetap aku akan tuntut dia pada hari kiamat. Maka Umar pun mengatakan, kalau begitu tunggu dulu. Pergi Umar. Kemana? Menuju Baitul Mal. Setelah masuk ke Baitul Mal, diambillah beberapa karung gandum, dipikulnya sendiri. Ketika itu Aslam pembantunya mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar aku yang mikul. Kata Umar, jangan. Ini tanggung jawabku. Kata Aslam, biar aku yang mikul. Kata Umar, apakah engkau akan memikul dosaku juga? Katanya, biarkan aku yang mikul. Lihat ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada pada pemimpin di zaman sekarang.
Karena pemimpin di zaman sekarang dilayani. Kemana-mana ada bahasa kasarnya bodyguardnya ya. Pas pampres mungkin bahasa kitanya. Ya. Dijaga ke sana kemari. Kalau beli-beli yang bawa ajudannya. Ya, kalau naik mobil yang nyopir ajudannya. Pokoknya dilayan. Pemimpin sekarang kan. Ya. Tetapi lihat Umar bin Khattab tidak mau dilayan. Ini tanggung jawab saya. Sampai dia mengatakan kalau engkau memikul berarti engkau memikul dosaku juga mau katanya. Akhirnya Aslam terdiam. Umar sendiri yang memikulnya. Kemudian mendekati ibu tadi. Setelah dekat dengan ibu tadi maka Umar bin Khattab kemudian memberikan gandum untuk direbus. Subhanallah. Umar sendiri yang merebusnya. Dia yang menyalakan api. Dia yang merebuskan gandum untuk menjadi makan malam bagi keluarga miskin itu. Sampai Umar bin Khattab merah pada mukanya karena tidak terbiasa dengan menyalakan seperti itu. Tapi ini tanggung jawab dia. Sampai-sampai Aslam mengatakan, ya Amiral Mukminin, biar aku yang melakukannya. Kata Umar, tidak, ini tanggung jawabku. Sampailah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berhasil memasak masakan untuk dimakan oleh keluarga miskin tersebut. Setelah kemudian masakan itu masak, maka dibangunkan anak-anaknya suruh masak. Baru setelah itu mereka pun bahagia, tertawa, akhirnya kemudian tidur. Barulah kemudian Umar mengatakan kepada Aslam, kenapa aku lakukan seperti ini? Karena aku yang membuat mereka menangis, aku pula yang harus membuat mereka tertawa. Aku yang membuat mereka menangis karena kebijakanku tidak sampai kepada ibu ini. Maka sebagai tebusannya aku harus membuat mereka tertawa. Itulah pemimpin. Ya. Pemimpin seperti itu. Kalau seandainya rakyat itu susah, kewajiban pemimpin harus menyenangkan rakyatnya karena dia yang dipilih oleh rakyat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak demikian, maka Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing diri kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Nauzubillah. Kalau sampai seseorang menjadi pemimpin dan tidak memiliki tanggung jawab, maka akan ditanggung sendiri kelak pada hari kiamat apa yang sudah dipimpinnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hadis yang ke-10. Jadi hadis ini saya katakan umum. Ini kan saya contohkan pemimpin yang besar. Tetapi kan bukan hanya mencakup pemimpin yang besar saja, sampai kepada seorang suami bertanggung jawab akan istri dan anaknya, serta budak-budaknya kalau ada budaknya. Istri pun pemimpin bagi anak dan harta suaminya. Ibu pun akan dimintai tanggung jawab. Karena seorang ibu juga umul madrasah, Bu ya. Ibu itu kan madrasahnya anak-anak. Kesalahan di zaman sekarang, terkadang pendidikan anak itu diserahkan kepada orang lain. Ibu tidak tahu menahu. Lebih celakanya kalau seandainya orang yang diserahkan untuk mendidik anak itu mungkin melakukan kekerasan terhadap anak ibu dengan cara mungkin memarahinya saat mengajar atau memukulnya saat mengajar, kayak zaman-zaman dulu lah kan. Ibu mungkin pernah merasakan zaman-zaman dulu kalau ngaji di musola, ya kan, gurunya garang-garang kan, Bu ya. Kadang-kadang ada yang direndam di kolam. Kalau di Jawa Barat dulu saya mengalami, Bu ya, masih kecil-kecil itu kalau salah saja ngajinya itu direndam di kolam dari maghrib sampai isya, Bu. Karena di Jawa Barat tuh masjid rata-rata ada kolamnya tuh. Atau kadang-kadang disabet tuh pakai gagang sapu. Atau kadang-kadang dibakar alisnya, Bu, sama korek tuh. Zaman dulu ya. Ya. Supaya tidak ngantuk. Kalau ngantuk, wow, memang lah ya.
Tapi kan zaman dulu itu enak, Bu. Jadi kalau anaknya kapok, kemudian kabur kan, Bu ya, ke rumahnya ngelaporin apa yang dilakukan kiainya, itu diantar lagi, Bu, sama orang tuanya. Jadi kayaknya sudah ada kong kali kong orang tua dengan kiai itu. Jadi si anak itu ndak ada pembelaan kan gitu ya. Dia mau ngadu sama siapa kan gitu. Sehingga betul-betul gemblengan anak-anak dulu itu memang betul-betul keras dan jadi gitu ya. Karakter akhlaknya pun jadi. Kalau anak sekarang, Bu, digituin di pesantren, lapor polisi ibunya. Ya. Ini sudah masuk HAM ini. Ini sudah KDRT ini. Ya. Jadi aneh di zaman sekarang ini. Padahal sebenarnya kan tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pihak sekolah saja, pihak pesantren, pihak masjid gitu ya. Tanggung jawab penuh pendidikan itu orang tua. Mereka itu hanya menyempurnakan saja. Karena begini, Bu, manfaatnya ya. Kalau anak ibu ini, ibu ajarkan hal-hal yang wajib-wajib dari ibadah umpamanya. Kita tahu bahwa salah satu ibadah yang wajib itu sholat. Ibu yang ngajarkan sholat anak-anak itu. Minimalnya Al-Fatihahnya lah ibu yang ngajarkan. Atau surat-surat pendeknya. Dan gerakan-gerakannya sehingga sebelum anak ibu dididik oleh orang lain, anak itu sedikit mungkin sudah tahulah cara sholat. Walaupun belum sempurna kan itu ya. Coba bayangkan, Bu, kalau anak itu sudah balik. Kemudian menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Dalam sehari dia sholat 5 waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Entah duhanya, entah rawatibnya, tahiyatul masjidnya, witirnya, tahajudnya, dan sholat-sholat mutlak lainnya. Coba dalam satu hari, ibu dapat pahala banyak, Bu. Kenapa? Karena anak itu bisa sholat, ibu yang ajar. Belum lagi dari bacaan Qurannya, bacaan Fatihahnya dibaca terus, Bu, setiap hari dalam sholatnya. Ibu dapat pahala bacaan Fatihah anak itu, bacaan zikir anak itu, doa anak itu. Berapa banyak coba ibu mendapatkan pahala dari orang yang ibu ajarkan. Karena Rasul yang mengatakan man dalla ala khairin kafaili. Siapapun yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Man dalla ala hudan kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada hidayah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu namanya multi level pahala, Bu. Jadi setiap hari ibu dapat kiriman pahala dari anak ibu yang ibu didik sholat. Itu baru bab sholat, ibu. Belum lagi bab ngajinya, baca Qurannya. Belum lagi ibu ajari anak itu dari kecil supaya mudah bersedekah. Tiap hari ibu titipi 1.000 perak, 2.000 perak gitu kan. Mungkin suruh masukkan ke kotak amal, akhirnya terbiasa infak. Setelah besar dia ahli infak umpamanya kan. Berapa banyak tuh, karena ibu yang ngajarkan. Atau mungkin akhlak dia. Sebelum orang lain yang mengajarkan akhlak, ibu yang ajarkan akhlak. Nah, kalau masuk salam, kalau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, kalau mau makan baca doa, habis makan baca doa umpamanya kan. Ibu yang ajarkan semuanya tuh. Oh, makin banyak lagi ibu dapat pahala transferan dari anak itu. Ya. Tapi kalau umpamanya ibu titipi anak itu kepada orang, ibu tidak mau tahu. Sementara orang lain yang memberitahu bagaimana cara sholat, orang lain yang memberitahu bagaimana cara ngaji dan begitu seterusnya, maka pahalanya disalurkan kepada mereka lah jadinya. Padahal itu anak ibu, aset ibu. Ya. Makanya wanita pun sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, karena ibu itu kan madrasah, ummul madrasah. Dan biasanya, Bu, pendidikan anak itu kalau dipegang oleh seorang ibu rata-rata berhasil, Bu. Kalau dia punya niat yang jujur dan kesungguhan dalam mendidik. Lihat para ulama, Bu, itu rata-rata anak yatim. Yang didik orang tuanya, yang didik ibunya. Imam Syafi'i menjadi ulama besar itu tidak lepas dari pendidikan ibunya. Imam Ahmad menjadi besar itu tidak lepas dari pendidikan ibunya.
Coba bayangkan, Abu Hanifah, Imam Malik, imam madhab, itu tidak lepas daripada pendidikan ibunya tuh. Mereka menjadi ulama-ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri dan ulama-ulama yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kalau seorang ibu aktif berperan untuk mendidik anaknya, itu rata-rata berhasil, Bu. Maka jadilah ibu yang baik, ya. Tapi jangan pula mengajarkan yang tidak baik, sesuatu yang tidak positif jangan diajarkan, Bu. Ya, terkadang anak itu setelah besar ahli gosip. Oh, rupanya ibunya tukang gosip. Ahli gibah, ibunya ratu gibah. Ya. Kan ahli mencela, ibunya memang lisannya lisan silet kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian, karena begini Bu, kan ada istilah lah di negeri kita ini, yang namanya buah mangga kalau jatuh kan gak jauh-jauh dari pohonnya, Bu. Ya kalau dia cerewet wajar lah ibunya ember kan itu. Ya rata-rata kan begitu, Bu, walaupun tidak semua. Kadang-kadang pula buah mangga jatuh di pohon duren kan itu ya. Oh, rupanya ibunya cerewet, anaknya pula pendiam. Ibunya ahli gibah, anaknya pula pendakwah kan itu. Ya adalah yang seperti itu gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa pengaruh seorang ibu kepada anak itu luar biasa, karena memang dia pemimpin dalam keluarga. Ini yang pertama ya, bagi anak-anaknya. Yang kedua, pemimpin untuk amanah menjaga kekayaan suaminya. Akan ditanya, Bu, setiap rupiah yang suami titipkan kepada ibu itu kemana ibu belanjakan? Akan ditanya. Karena seorang ibu itu menjadi pemimpin bagi anak dan bagi. Apakah dia kemudian menyalurkan harta suami ini memang ke jalan yang benar gitu ya? Ataukah justru menghambur-hamburkan tanpa sepengetahuan suaminya? Maka semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah begitu juga suami ketika memimpin istri pun demikian. Dan begitu seterusnya. Tetapi dalam hadis ke-11 kita lihat bahwa kalau sampai seseorang itu menjadi pemimpin, walaupun hanya kelas rumah tangga suami atau istri gitu ya, kok mempersulit, bukannya mempermudah, maka kehidupannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami tidak mempermudah istri, maka akan dipersulit terus kehidupannya. Seorang istri justru mempersulit suaminya karena tidak amanah ketika diberikan harta, dihambur-hamburkan oleh dia. Kadang-kadang hanya untuk hidup hedonis saja kan begitu, untuk gaya-gayaan saja, meniru tetangganya ke salon, ikut ke salon, beli tas yang merek dari Amerika, padahal ada di Cina yang lebih murah umpamanya kan. Pokoknya suaminya tidak paham, asik minta uang saja. Lah dari sini ini semua, kalau ibu mempersulit suami, ibu akan sulit sendiri. Suami mempersulit istri, suami akan sulit sendiri. Karena doa Nabi di sini, Nabi yang mendoakan. Ibu mempersulit anak-anak gitu ya, tidak diarahkan kepada yang positif, ke agama gitu ya, ke akhlak dan begitu seterusnya, maka akan dipersulit. Nanti anak ini kalau sudah besar, jangan salahkan kalau dia mempersulit orang tuanya. Entah jadi anak durhaka, naudzubillah, entah jadi anak yang kurang ngajar kepada orang tuanya. Akhirnya setelah anak dewasa, baru tahu orang tuanya, dipersulit oleh anaknya. Bahkan saking dendamnya seorang ibu karena bermusuhan dengan anaknya, terkadang terkeluar ucapan, "Nana kalau tahu sudah besar kayak gini, ku cekik waktu bayi," katanya. "Biar mati kamu," katanya. Ya. Jadi ada kemudian yang seorang ibu sampai melontarkan kata-kata itu kan, dipersulit oleh anaknya. Boleh jadi ketika anaknya masih kecil, ibu mempersulit dia, tidak mengarahkan ke agama, tidak mendidik akhlak dan begitu seterusnya. Jadi kama tadinu tudan. Apa yang kita usahakan, maka begitulah buah hasilnya. Tidak jauh-jauh dari usahanya. Kalau ibu menanam kebaikan, akan menuai kebaikan. Kalau ibu menanam keburukan, ya tuayannya juga pasti yang buruk. Nah inilah dua hadis yang penting untuk kita renungkan. Wallahu a'lam bishawab.
saya kira cukup sampai di sini. Baik, kalau ada yang bertanya silahkan.